Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Asep selaku wakil ketenagaan, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka workshop diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan dan pemahaman budaya positif hari ini Jumat 9 September 2022. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Satu adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah inti materi, dan yang keempat adalah penutup. Untuk kelancaran acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Asep selaku wakil ketenagaan SMK Muhammadiyah Klaten. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan diseminasi guru penggerak yang dalam hal ini diikuti atau dilaksanakan oleh Punila selaku peserta guru penggerak. Ada satu hal yang menarik di kegiatan guru penggerak ini dalam konteks pengadaan sebenarnya adalah proses pengembangan diri guru. Kalau melihat dari program-program pemerintah itu memang lebih didekatkan pada kondisi real yang ada di lapangan. Maka proses belajar guru di sana adalah dengan melakukan proyek, terutama di beberapa sekolah-sekolah yang dianggap mampu menjadi tempat belajar guru tersebut. Nah, program guru penggerak ini kalau nggak salah sudah bulan kelima ya Bu ya? Bulan kelima apa keempat? Kelima ya? Enggak, kalau pelaksanaannya, kalau dari tesnya angkatan kelima. Jadi dari segi pengembangan guru ini cukup bagus. Satu sisi proses belajarnya adalah kita tidak hanya di sekolah sendiri, yang menarik di situ. Nah, pada materi kali ini saya melihat ya, budaya positif itu seperti yang kita jalankan sejak berdirinya sekolah sampai sekarang. Ada kebiasaan-kebiasaan yang memang di sekolah itu butuh butuh kebersamaan untuk membangunnya. Seperti di kita sholat jamaah, di mana kita sama-sama mengirim siswa dari ruang kelas menuju ke masjid, itu kan proses sebuah budaya. Kemudian di sisi lain kita juga sama-sama mengingatkan siswa yang mungkin terlambat, sepupunya panjang, sepatunya tidak pas, yang siswa mungkin malas belajar, atau yang siswa mungkin motivasinya dibutuhkan. Kita sama-sama mengingatkan, itu sebuah proses budaya. Saya ingat betul bahwa pada budaya sekolah kita itu ada satu sisi yang memang konsisten sejak dulu. Ya, semoga pada saatnya nanti bagi yang muda-muda ini, terutama Mas Tope dan kawan-kawan yang lebih muda dari saya, ke depan bisa mempertahankan budaya-budaya positif yang dari sekolah. Satu sisi memang ini keuntungan dari sekolah kita adalah ketika kita mempertahankan budaya yang menjadi budaya inti dari proses pendidikan, di mana disebut dalam rangka membentuk karakter siswa, tampaknya itu menjadi keunggulan kita. Sampai sekarang kita terus akan mengembangkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Terakhir kita mencoba menerapkan budaya industri yang kaitannya 5S. Ya, itu kita terapkan.
Tapi apakah serta-merta hanya pelatihan 1 hari? Tidak. Dalam 1 tahun ini masih dalam pemantauan baik itu ketenagaan maupun satpras. Ini juga butuh partisipasi dari kawan-kawan semua. Jadi mari kita sama-sama, apapun itu yang sifatnya budaya positif di sekolah, mari kita jaga bareng. Karena kendalinya itu kita kan di sini. Maka mari kita jaga kendali ini supaya tidak jomplang seperti itu. Itu bahasa gampangnya kan gitu. Kemudian monggo Bu Mila, apapun yang Anda peroleh pada saat sebagai guru penggerak, mari ditularkan. Kalau dalam bahasa ilmiahnya diseminasi itu menularkan sesuatu yang Bu Mila sudah mengalami, kemudian ditularkan ke kawan-kawan. Dan ini memang kemarin pada saat visitasi akreditasi, proses diseminasi akan berjalan terus. Waktu koordinasi guru ada Bu April, nah ini yang berikutnya Bu Nila. Mungkin kawan-kawan sudah nanti akan semua akan mengajarkan apa yang menurut kawan-kawan baik dan bisa diterapkan di sekolah. Mohon dilanjutkan Bu Nila untuk selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti pemaparan materi, diseminasi pemahaman dan pengalaman, penerapan dan penanaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mila Lady MPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kuat untuk bisa berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sabarnya di Yaumul Akhir. Dalam kesempatan ini, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan untuk hadir di diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya di sini hanya memaparkan yang saya dapatkan, bukan saya menggurui bapak ibu guru yang ada di sini. Saya lebih junior dengan bapak ibu guru yang ada di sini ya. Jadi saya hanya berbagi ilmu, kita belajar bareng tentang budaya positif. Sebenarnya di SMK Muhammadiyah Kajen ini termasuk sekolah yang sudah menerapkan budaya positif. Tapi masih ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan budaya positif. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Selamat datang para hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Dalam kesempatan ini ada 7 konsep utama dalam budaya positif yang akan kita bahas bersama. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, mungkin kita ke pertanyaan kemarin dulu. Mungkin ini bisa dijawab bareng-bareng ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Mungkin nanti setelah pembahasan akan kita dapatkan jawaban yang sama gitu ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah,
anak. Setuju? Setuju atau tidak setuju? Ya, nanti kita samakan persepsinya ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Penghargaan yang seperti apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan ya. Ada beberapa nanti yang dibahas di sini. Kita lanjutkan ke materi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam paragraf ini, dalam kalimat ini ada kalimat berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini berarti kita memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ini yang sudah ada di kurikulum Merdeka tentang adanya tes diagnostik. Tes diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal anak. Di sini berarti kita sudah menerapkan berdiferensiasi jika kita sudah melakukan tes diagnostik. Setelah itu, saat kita pembelajaran biasanya kita kan berkeliling memberikan bimbingan kepada anak yang belum paham. Terus kita memberikan bimbingan yang lebih lagi untuk anak yang sama sekali belum paham. Itu sudah termasuk dalam berdiferensiasi. Jadi tidak menyamaratakan anak. Jadi tidak menganggap bahwa semua anak yang kita ajar itu sama-sama tingkat pemahamannya. Kita yakin bahwa setiap anak itu kan unik, ya, punya kelebihannya masing-masing. Jadi harus kita sesuaikan. Ada anak yang bisa belajar dengan gaya auditori, ada anak yang bisa belajar dengan kinestetik. Berarti kita sebagai guru harus menyesuaikan gaya belajar mereka. Nah, tujuannya apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Sudah pada ngerti ya Bapak Ibu guru ya? Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ini bisa dilihat ada kreatif, bergotong royong, berwawasan global, mandiri, bernalar kritis, terus berakhlak mulia. Itu masuk di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran P5. Ini dengan tujuan ingin mewujudkan anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, di sini kita merubah paradigma yang awalnya kita menganggap bahwa stimulus respon itu yang paling bagus, begitu ya. Sebenarnya ada yang lebih tepat lagi, yaitu tentang teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini tentang perbedaannya. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kita saat belajar dengan siswa, kita juga harus memahami pandangan siswa. Itu berarti yang sesuai dengan teori kontrol. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kita selalu menganggap bahwa yang perilaku buruk itu salah. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak berbuat salah itu mereka pasti punya tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kita biasanya berpikir orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya harusnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Terus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita jangan mengontrol siswa, tapi lebih ke menuntun, membimbing. Terus
yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam saat membujuk gagal kita biasanya melakukan pemaksaan. Ini anak yang lama, yang baru harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi dengan siswa bagaimana tidak ada lagi pemaksaan bujukannya. Model berpikir menang atau kalah diganti dengan model berpikir menang-menang. Ini tentang perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Pembelajaran yang kedua tentang disiplin positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang ada di sini, artinya disiplin itu apa? Artinya disiplin itu apa? Disiplin itu berarti apa? Sesuai. Terus taat pada peraturan. Nah, ini disiplin. Dalam gaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu biasanya seperti itu. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan eksternal. Ini yang kadang masih susah ya untuk kita kalau kita memberikan pengertian ke anak untuk melakukan disiplin. Sebagian besar dari anak kita melakukannya karena paksaan, belum muncul yang namanya motivasi internal. Padahal disiplin positif di sini akan terbentuk kalau pada diri anak sudah muncul yang namanya motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Ini disiplin positif di sini harapannya seperti itu, anak melakukan kegiatan, mematuhi peraturan itu didasari oleh motivasi internal, bukan paksaan atau hukuman. Ini tujuan akhir dari nanti budaya positif itu muncul atau berjalan itu apabila sudah muncul motivasi intrinsik pada diri siswa. Lanjut ke pembelajaran yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia, tadi dua kita sudah bahas tentang perubahan paradigma ya. Dari yang awalnya kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak, kita beralih ke kita itu menuntun, bukan mengontrol anak. Terus tadi kita sudah masuk ke disiplin positif ya. Tujuan dari disiplin positif itu yang penting adalah tumbuhnya motivasi internal pada diri siswa. Lanjut ke pembelajaran ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ini yang kebutuhan dasar manusia di sini bukan hanya untuk siswa, untuk semua orang pasti memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berupa sandang pangan. Ya, kita semua membutuhkan makan, minum, ya pakaian. Itu tentang kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Mungkin anak-anak kita nakal atau biasanya tidak mematuhi peraturan. Bisa jadi mereka itu ingin kita lebih cinta atau lebih sayang kepada mereka. Mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, yang ketiga tentang penguasaan. Nah, ini masih sering ya kita temukan anak-anak yang merasa menguasai dirinya, ya sulit untuk dikontrol. Terus karena itu berarti mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Terus kebebasan di sini berarti anak-anak itu nggak ingin kalau mereka dikekang tentang hukuman-hukuman, tentang
bikin tugas yang terlalu banyak itu kan karena mereka punya dasar kebutuhan bahwa mereka itu ingin bebas. Ya, walaupun kita berpikir kalau bebas itu nanti akhirnya anak itu muncul bahasa seperti itu ya. Ya bebas di sini bebas yang sudah tumbuh motivasi internalnya sehingga dapat terkontrol dengan baik. Terus yang terakhir kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Ya mereka ingin kalau pembelajaran di kelas yang kita lakukan itu mereka itu merasa senang, nggak bosan, nggak tertekan karena sering banyaknya tugas atau karena kita sering menunjuk anak atau kita memarahi. Nah itu tidak menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Padahal mereka memiliki kebutuhan dasar, salah satunya adalah kesenangan. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin kalau tentang motivasi, hukuman, penghargaan, saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah mengetahui dan sudah menerapkan. Ya, ini yang baru buat saya. Kalau buat Bapak Ibu di sini mungkin kalau restitusi sudah pernah dengar, sudah pernah melakukan. Tapi untuk saya sendiri, jujur waktu belajar tentang modul 4 budaya positif ada satu kata yang menurut saya baru, saya cuma pernah dengar tapi nggak tahu artinya, itu tentang restitusi. Selama ini kita kalau sama siswa itu berupa hukuman sama penghargaan, belum melakukan yang namanya restitusi. Nah ini kita akan belajar restitusi itu sebenarnya apa. Kalau untuk Bapak Ibu guru yang BK, saya yakin ini sudah diterapkan dan sudah setiap kali menyelesaikan masalah dengan siswa sudah menggunakan cara restitusi seperti itu ya. Tapi kalau buat kita yang guru mapel, mungkin saat kita kuliah di pendidikan aja nggak dapat materi tentang restitusi, atau saya yang nggak ikut pelajarannya. Nggak tahu kamu baru dengar, berarti saya nggak salah. Iya, saya juga merasa kok kayaknya waktu dulu saya belajar tentang motivasi, hukuman, penghargaan, sama punishment kayak gitu ya. Reward itu kan di materi psikologi pendidikan waktu S1, tapi nggak belajar tentang restitusi. Nah hari ini kita akan belajar tentang restitusi. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama kita akan bahas tentang perilaku anak itu biasanya berdasarkan apa. Yang pertama, anak itu biasanya melakukan kegiatan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang ada di pikiran mereka. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, itu berarti masih dalam motivasi eksternal. Mereka melakukan mengerjakan PR karena ingin tidak dihukum. Mereka berangkat tepat waktu jam 7 biar tidak dihukum. Itu kan yang ada di pikiran mereka. Sebagian besarnya masih seperti itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini siswa juga kadang masih banyak yang seperti ini. Saya akan mengerjakan tugas karena akan dapat nilai. Saya akan sholat 5 waktu biar ditulis di jurnal sholatnya 5 waktu. Berarti mereka melakukan kegiatan itu masih berdasarkan motivasi eksternal. Nah, dari apa namanya 1 dan 2 lebih banyak yang mana Bapak Ibu yang Bapak Ibu temui di kelas atau di sekolah? Yang nomor 2, kata Bu Sumiase nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain biasanya terkait dengan nilai ya Bu Sumi. Terkait dengan nilai, anak itu lebih senang kalau kita katakan kamu mengerjakan ini nanti dapat nilai KKM, itu langsung semangat seperti itu ya. Oh, sholat 5 waktu biar jadi dimarahi sama Bu Sumi. Ya. Oke, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang masuk ke motivasi internal. Harapannya di budaya positif itu yang pertama muncul motivasi internal. Ini anak melakukan sesuatu karena kesadaran dirinya. Ini yang paling
dijalankan karena nomor 3 itu mungkin hanya berapa busuk atau yang nomor 3 ini biasanya anak melakukan karena dari diri sendiri. Itu kalau dalam kelas paling berapa anak ya? Sekitar berapa kalau yang Buyut temui? Paling 25%, seperempatnya baru memiliki motivasi internal. Ya, jadi tugas kita bersama ya, bagaimana membangkitkan motivasi internal pada diri siswa agar nanti terbentuk budaya positif di SMK Muhammadiyah Klajen. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki dan mendukung. Jadi bersama murid kita berdiskusi bagaimana memperbaiki kesalahannya, bukan hanya mendukung. Ciri-ciri dari restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan di sini misalnya ada siswa antara siswa A, B bertengkar, berarti cara memperbaikinya bukan menghukum yang salah, tapi kita perbaiki hubungan mereka yang berkelahi. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi bentuk solusi dari pemecahannya itu kita memberikan tawaran. Bagaimana kita menyelesaikannya itu bentuknya tawaran, bukan dipaksa. Ayo kita selesaikan, bukan seperti itu. Terus yang B, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi biar anak itu memproses apa yang dilakukannya itu betul atau salah. Terus yang E, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ya, anak itu punya 5 kebutuhan dasar. Nah, apa sih yang mendasari dia melakukan tindakan itu? Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi di sini fokus pada karakter yang akan dibentuk, bukan tindakan yang sudah salah dilakukan oleh siswa. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi, lebih ke penanganan solusinya, bukan lagi menyalahkan anak. Ini kalau hukuman biasanya menyakitkan. Ya, kalau kita memberikan hukuman itu akan timbul dalam diri anak yang dihukum itu jadi menyakitkan. Terus yang kedua, tidak nyaman. Jelas anak akan menjadi tidak nyaman dengan mungkin kadang ucapan kita atau hukuman fisik yang kita berikan. Terus siswa menjadi takut. Kalau siswa dihukum itu mereka akhirnya malah menjadi takut untuk bercerita sebenarnya dia melakukan kesalahan itu kan apa. Terus memaksa, iya, dengan hukuman baiknya kita memaksa. Silakan silakan hormat pada bendera selama 10 menit, itu kan berarti memaksa. Terus siswa menyembunyikan kesalahannya, jelas ya, karena kita takut akhirnya siswa tidak mengakui kesalahan yang dibuatnya. Terus siswa menjadi rendah diri, dia karena dihukum akhirnya dilihat teman-temannya, dia menjadi rendah diri, tidak seperti itu ya. Itu tentang hukuman. Di sini penghargaan itu tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Karena penghargaan itu diberikan ke anak, misalnya sekarang diberikan, besok tidak diberikan lagi, itu kan akhirnya anak nggak termotivasi lagi. Berarti kan tidak efektif, harus terus diberikan. Berarti penghargaan itu tidak memunculkan motivasi internal. Anak melakukan karena akan diberi, misalnya akan diberi uang. Jadi anak selama melakukan kegiatan itu kalau nggak diberi uang nggak akan melakukan, jadi tidak efektif. Terus merusak hubungan, ada rasa iri. Ini kalau kita misalnya ya, yang pernah saya lakukan kalau anak saya pernah melakukan penghargaan yang membuat rasa iri. Jadi kalau setiap ada disuruh mengumpulkan persentasan, saya selalu memberikan motivasi ke anak. Saya juga memberikan motivasi. Ternyata itu malah menimbulkan
atas. Ya ini jelas karena anak akhirnya nggak berkembang gitu ya, dan mengembangkan yang kreativitas yang dimilikinya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Penghargaan itu bisa membuat anak, kalau misalnya kalau sekarang kan sudah nggak ada sistem ranking ya. Kalau ada sistem ranking, di ranking dari 1 sampai 35, yang dikasih penghargaan yang 3 besar. Ya, akhirnya kan anak yang di urutan bawah itu merasa terhukum. Wah, saya paling bawah, berarti saya yang paling tidak pintar. Itu merasa terhukum. Terus yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi dia tidak menghargai dirinya karena dianggap sebagai semuanya itu karena diberi kayak gitu ya. Saya melakukan berpakaian rapi agar dapat poin atau dapat apa gitu. Terus konsekuensi itu kekuatan bagi jangkanya pendek, perlu monitoring berkelanjutan, tidak bisa dilakukan sekali terus tanpa monitoring tidak akan berjalan. Terus stimulus respon, konsekuensi itu akhirnya bentuknya stimulus respon, padahal tadi di perubahan paradigma itu kan harusnya bukan stimulus respon, lebih ke teori kontrol. Siswa menghormati peraturan, yang positifnya siswa akan menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena hanya langsung diberikan konsekuensi. Misal kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu tidak boleh istirahat, nanti dikerjakan saat istirahat. Itu kan mereka tidak merenungi salah saya itu apa. Tapi kalau saat mereka diberikan restitusi, mereka menyadari salahnya itu saya tidak mengerjakan, berarti besok lagi saya harus mencatat kalau misal hari Rabu ada PR atau ada tugas. Yang terakhir tentang restitusi yang tadi pengertiannya sudah kita bahas. Siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi siswa akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Di sini siswa akan mengetahui bahwa pentingnya kita mengendalikan diri, pentingnya kita mengontrol apa yang kita lakukan. Terus siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan restitusi nanti akan dijelaskan tentang bagaimana proses restitusi biar anak itu sampai pada bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti di sini ada satu video yang sudah saya lakukan dengan siswa. Kalau itu hanya acting kayak gitu ya. Anak sudah diberikan skenario, terus anak diminta membaca dulu, terus nanti praktek restitusi dengan saya. Ternyata anak bisa keluar dari teks yang sudah saya buatkan skenario tentang restitusi. Itu ternyata lebih lancar mereka menjelaskan tentang kesalahan dan nggak punya rasa takut daripada kita langsung menghukum anak. Ini contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau bentuknya hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit. Itu berarti termasuk dalam hukuman. Guru marah dan siswa menjadi takut. Itu berarti masuk ke dalam hukuman. Kalau sampai siswa itu takut pada kita, berarti kita sering menghukum. Terus konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau kita sering mengatakan bahwa ini tuh efektif, kalau ada PR dan dikerjakan, anak tak suruh mengerjakan 3 kali, dia lebih paham. Kita akan berpikir itu efektif, anak akhirnya jerah dan anak bisa paham materi. Itu sebenarnya konsekuensi, belum ke budaya positif restitusi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Iya, akhirnya siswa menghormati peraturan, tapi tidak akan muncul motivasi internal dalam diri siswa. Ya, dua ini saya yakin saya sendiri sering melakukan.
Ya, sering ada kalau ada anak tidak mengerjakan PR, tak minta apa mengerjakan lagi seperti itu. Terus atau ada anak yang nggak berpakaian rapi langsung tak marahin di depan kelas. Sering saya lakukan. Dari belajar di guru penggerak itu saya menjadi sadar bahwa ternyata saya sebagai guru itu masih dangkal ilmunya tentang pendidikan pada anak. Ini manfaat dari belajar di guru penggerak. Mungkin dengan saya desiminasi ini bisa menggerakkan hati Bapak Ibu untuk ikut di guru penggerak. Ya, ya mungkin kalau guru penggerak ini motivasi eksternalnya nggak ada ya, karena di guru penggerak nggak ada. Kan kalau nanti dapat sertifikat bisa digunakan apa bisa cek uang apa TPG-nya atau bisa untuk IPASE, ternyata kan enggak. Ya nggak ada motivasi eksternalnya ya. Sebenarnya harus ada motivasi internal untuk bisa ikut guru penggerak. Di sini tugas-tugas yang diberikan menurut saya itu bagus, ya sangat bagus sekali. Cuma memang menghabiskan waktu Pak selama 6 bulan setiap hari dengan tugas-tugas, apalagi tugas yang berhubungan dengan orang-orang yang itu kan susah. Contoh tugas yang ini saya harus menyiapkan 1 minggu, harus menghubungi dengan Pak Rustam tentang bagaimana nanti tempatnya dan lain-lain. Terus harus menyiapkan materi. Terus nanti apa namanya? Ngomong di depan seperti ini di depan Bapak Ibu yang sudah senior, jujur saya masih grogi. Ya ini manfaat dari belajar di proses penggerak Pak. Ya. Tapi ilmu yang didapatkan tidak ada yang kita dapatkan di S1 pendidikan dan tidak dapatkan di PPG. Banyak materi-materi tentang psikologi anaknya, jadi menarik menurut saya. Terus kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru itu bersama-sama menyelesaikan masalah, ya dengan siswa. Siswa langsung memberikan hukuman biar masalahnya selesai, bukan seperti itu, tapi tentunya diskusi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, guru dan siswanya terbuka tentang bersalahnya. Itu tentang restitusi. Nah, ini terlalu banyak kalau saya baca, mungkin bisa dibaca bareng-bareng. Perbedaan yang jelas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kalau saya lebih ke yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Kalau hukuman akhirnya anak itu membenci yang namanya peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi lebih tinggi lagi, anak atau murid menghormati dirinya dan orang lain, sampai kepada menghormati dirinya dan orang lain, bukan hanya peraturannya. Ini perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima, pembelajaran yang kelima, kurang berapa? 3 lagi ya, tentang posisi kontrol restitusi. Nah, ini pendekatan restitusi itu dengan 5 posisi kontrol, yaitu 1. Posisi penghukum. Nanti dari 5 ini coba kita refleksi ya, yang sudah pernah kita lakukan posisi mana saja. Posisi penghukum. Terus yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman, terlalu dekat dengan anak sampai mereka tidak terlalu nyaman dengan kita. Itu juga nggak diperbolehkan di pembentukan budaya positif. Ini posisi teman. Terus posisi pemantau, supaya memantau siswa ya, untuk memantau kesalahannya. Terus yang terakhir yang diharapkan adalah kita pada posisi manajer. Kalau kita belum bisa berada di posisi manajer, minimal kita sudah pada posisi teman, walaupun nanti jangan terlalu dekat sampai anak itu
ya melakukan kegiatannya itu hanya pada kita yang mereka anggap sebagai teman. Jadi mereka patuh kepada kita karena kita udah dekat. Tapi saat misalnya wali kelasnya ganti, terus dia nggak patuh lagi, berarti tapi yang guru pertama itu bukan dia sudah sebagai manajer, tapi dia sebagai teman. Siswa hanya nyaman pada satu guru itu, berarti itu kita pada posisi yang teman, belum ke posisi manajer. Nah ini ada video menarik yang bisa Bapak Ibu amati tentang 5 posisi kontrol itu seperti apa. Kalau saya yang menjelaskan di sini nanti nggak kelihatan bedanya karena nada suara saya, gerak tubuh saya itu sudah pada posisi penghukum. Jadi saya nggak bisa mencobakan kalau memberikan posisi sebagai teman seperti apa. Ya ini ada video yang bisa kita tonton. Ya bosan nanti kalau dengan saya terus yang ngomong ini menarik. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu bisa akan jatuh lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terus pasal. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam aksi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
lakukan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alatnya di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Video yang menarik ya. Kita sudah melihat perbedaan antara 5 posisi kontrol tadi ya, ada seperti terus yang terakhir itu tadi restitusi yang mungkin menurut kita sangat susah kalau kita terapkan pertama atau kedua, tapi nanti kalau menjadi sebuah kebiasaan yang bagus, insya Allah ini akan bisa diterapkan di SMK Muhammadiyah Kajian. Itu harapannya. Terus kita masuk ke pembelajaran yang keenam tentang keyakinan kelas. Kalau ini saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah biasa menerapkan. Ini tentang kontrak belajar. Kita sering membuat tentang kontrak belajar. Kontrak belajar itu kan lebih ke peraturan pembelajaran, itu masih umum. Nah nanti lebih ke dalam lagi itu akan terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kita membentuknya keyakinan kelas? Itu kita belajar saat kita mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu kalau kita menggunakan keyakinan, kita akan selalu menggunakan helm karena kita yakin kalau kita nggak pakai helm, kecelakaan itu kepala kita akan kena bahaya seperti itu ya. Berarti harus muncul yang namanya keyakinan. Terus yang kedua, mengapa kita
motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dengan adanya keyakinan, anak itu akan melakukan kegiatan itu karena dari motivasi intrinsiknya. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas itu yang pertama, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Seperti kita biasa ya kalau membuat program belajar berdiskusi. Di sini berdiskusi bukan kita sudah jadi menentukan bahwa kalau kamu tidak mengerjakan tugas berarti kamu harus menulis 3 kali. Itu kan kalau anak-anak tidak setuju berarti bukan kontrak belajar. Menentukan peraturan menjadi keyakinan, mencetak lembar keyakinan kelas. Ini harapannya seperti itu ditempel di kelas biar anak itu lebih tertata. Karena kita kelasnya moving ya berarti kita bisa letakkan di elitnya, di pas mapelnya nanti bisa diceritakan kalau kamu melakukan kesalahan ini dilihat dulu keyakinan kelasnya seperti apa. Ya, kita lanjutkan ke bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ini bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak, jadi masih umum ya, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar diingat. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya kita buat sampai 10, gitu ya. Kalau di keyakinan kelas itu harapannya paling 5 atau 3 agar lebih diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi kita membuatnya sesuai kondisi kelas, jangan disamaratakan antara kelas TKR dengan TKJ, pasti berbeda kondisi kelasnya. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam membuat. Jadi saat kita membuat, libatkan siswa di dalamnya. Proses pembuatan keyakinan kelas ini ada ya, oke. Lanjutkan ke ini langsung aja ya. Ini tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di peraturan kelas, jadi saat mereka diminta untuk berdiskusi ya, menentukan, terus mereka menuliskan di poin. Setelah itu saya kelompokkan menjadi 8, itu menjadi masih dalam peraturan kelas. Nah, nanti akan ada keyakinan kelas. Di sini saya menuliskan ada 5 keyakinan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu masih banyak, kalau keyakinan kelas dibuat lebih sedikit dengan tujuan agar mereka melakukannya itu ingat. Ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas bahwa kita harus saling menghormati atau belum. Ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kalau kita harus harus sopan dan santun. Itu mungkin nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sini ya. Jadi kita sudah membuat peraturan kelas, sudah kontrak belajar.
Dan yang terakhir, budaya positif ini akan terbentuk di sekolah. Terus ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan tentang keyakinan. Ada 3 yang dilakukan untuk menerapkan segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Caranya, biasanya kita mengatakan tentang semua orang itu pasti punya salah. Nah, di sini ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari penyelesaiannya seperti apa. Itu tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di validasi ini guru mengatakan, kamu melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Coba jelaskan alasan apa yang mendasari kamu melakukan itu. Semua berlaku alasannya. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di yang nomor 3, kita hubungkan lagi dengan tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau kamu mencontek, berarti kamu sudah menjalankan keyakinan kelas belum? Belum. Di situ kan di keyakinan kelas ada kata diminta untuk selalu jujur. Nah, berarti kita kembalikan anak untuk keyakinannya itu sesuai dengan keyakinan atau enggak. Terus nanti penyelesaiannya bagaimana kalau kamu melakukan kesalahan itu, apa yang harusnya kamu lakukan. Nanti anak jujur. Terus ini ya, ini enggak usah. Ini ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Biasanya kalimatnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengan kata itu anak tidak merasa disalahkan, tidak merasa dipojokkan. Berarti kita mengambil anak itu biar anak merasa dimanusiakan seperti itu ya. Terus validasi kebutuhan. Setiap tindakan itu pasti punya alasan. Kita menanyakan ke anak, kenapa kamu kok membolos seperti itu. Jadi ada keterangan dari anak, tidak langsung menghukum. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan tadi, nilai apa yang sudah kamu langgar, terus apa yang akan kamu lakukan. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan ini, cuma kadang ada satu tahapan yang tertinggal, biasanya ke alasan ya, langsung ke katanya juga yang pertama yang itu ya, memanusiakannya dulu ya, kadang langsung kenapa kamu bolos, langsung seperti itu. Terus karena kamu bolos berarti kamu di kota atau hal itu, berarti kita melewati tahapan yang menanyakan keyakinannya. Ini saya membuat satu video pendek. Pada saat selesai mengajar IPAS di kelas, seorang siswa mengadu kepada saya bahwa ada temannya yang tidak ikut belajar kelompok. Padahal di keyakinan kelas yang kita buat, semua anak harus aktif dalam mengerjakan kelompok. Nah, setelah itu saya memanggil anak yang tidak mengerjakan kelompok.
punya kawan sekolah? Iya. Oke. Ada mau cerita ya? Kayaknya sekali-kali mau gitu. Iya. Iya. Gimana sih ada bisa itu? Saya belajar keras lagi dan berusaha semaksimal mungkin supaya cita-cita ini bisa terwujud. Iya, doakan ya. Semoga kita ini dapat terwujud. Terima kasih Jamila dan minta maaf atas kesalahan yang tidak diperbuat. Iya, sama. Yang saya buat video itu sebenarnya karena tanpa skenario, di luar skenario ternyata mereka bisa jujur, bisa improv sendiri, malah actingnya bagus sesuai dibandingnya. Dulunya masih kaku. Ya, anak-anak sekarang lebih dengan dalam acting ya. Kita ini penutupnya ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu harapan dari standar nasional pendidikannya seperti itu. Semoga kita semua bisa menjadi bapak ibu guru yang bisa menuntun anak-anak didik kita menciptakan budaya positif di SMK Muhammadiyah Tajen. Ini pemaparan dari saya. Kalau ada yang bertanya silakan. Harapannya ada yang bertanya biar lengkap sesinya ya, bukan hanya saya yang memaparkan, tapi saya juga bisa menjawab pertanyaan dari bapak ibu guru. Oke, monggo dari silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, ilmunya luar biasa. Pertanyaan dari saya, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Oke, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Ini pertanyaan yang bagus ya dari Bu Iin. Ada kita membuat kontrak belajar dengan siswa itu nggak efektif karena pasti banyak yang melanggar. Bagaimana biar efektif? Berarti yang pertama caranya kita diskusi dengan siswa. Jadi kita tukar pendapat dengan siswa. Terus setelah kayak tadi kita meminta mereka berpendapat, setelah itu kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, yang kita tulis sebagai peraturan kelas atau kita tulis sebagai keyakinan kelas itu semua kesepakatan dari satu kelas, bukan karena gurunya. Jadi kita sepakati bersama. Kalau memang nggak sepakat, ya berarti kita jangan ditulis seperti itu. Nah terus kalau keyakinan kelas itu akan efektif, kita juga harus menjelaskan tentang tujuannya. Jangan lupa kita membuat tentang keyakinan kelas itu menyampaikan tujuannya apa sih kok kita harus ada keyakinan kelas. Kita menjelaskan bahwa dengan ada keyakinan kelas kita akan lebih bertanggung jawab. Nah ini nanti siswa akan tergerak hatinya insya Allah ya sambil didoakan. Karena anak itu selain kita tutur yang kita perlukan juga yang namanya doa. Insya Allah kalau kita iringi dengan doa, anak-anak akan menjadi lebih baik lagi. Terus nanti setelah mereka mencari tujuan, insya Allah mereka akan menjalankan. Itu keyakinan kelas akan menjadi efektif. Bukan langsung dibuat oleh guru. Kadang kita kan sudah membuat program belajarnya ini dibacakan, setelah itu tanda tangan ketua kelas. Itu kan berarti tidak ada proses kesepakatan bersama. Itu yang tidak efektifnya di situ. Oke, terima kasih Bu Iin untuk pertanyaannya. Mungkin dari yang lain satu kali lagi pertanyaan. Bu Sumiati, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya insya Allah sangat mudah. Apa alasannya membuat keyakinan kelas? Kenapa kok kita harus membuat itu? Alasannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alasannya apa? Kok harus ada keyakinan kelas? Kenapa nggak cukup dengan program belajar atau peraturan pembelajarannya? Dengan keyakinan
kesadaran. Iya. Kesadaran restitusi itu pada bagaimana menyadarkan anak akan apa yang ada di dalam diri dia diarahkan kepada tujuan positif. Itu kan caranya ke sana. Mengenai cara, yaitu yang kemarin sempat disampaikan Bu April itu ya, guru dan siswa itu ada sebuah kejujuran sebenarnya. Kalau konteks yang muda ya, tapi kalau kita bicara mengenai teori yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nela, yang jadi pertanyaan, kira-kira ada potensi nggak kalau guru-guru kita itu kan Bu Nela untuk memahami semua guru modelnya kayak Bu Mia tadi udah ada contohnya, kemudian Bu Iva tadi ada contohnya, terus Pak Rizky tadi ada contohnya, ya. Jadi kira-kira ada potensi nggak untuk dikembangkan sekolah ini? Ya, mungkin menurut saya semua bisa berpotensi untuk berubah ya. Tinggal kita bersama-sama berubahnya, bersama-sama belajar bersama, berubah bersama. Insya Allah akan terwujud budaya positif. Yang terpenting menjadi guru itu kalau kalimat yang saya pegang, kalau kita mau mengajar berarti kita harus belajar. Kalau kita nggak mau belajar, berarti kita jangan mengajar. Tidak boleh mengajar. Jadi belajar itu bukan hanya materi pelajarannya, ya. Kita harus belajar tadi tentang psikologi anak, itu jauh lebih penting. Kalau ini saya menyampaikan hanya berdasarkan modul, karena saya berarti paling 1 bulan seperti itu. Nanti lebih lengkapnya, lebih dalamnya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu guru BK. Insya Allah mereka lebih dalam ilmunya, lebih sering menerapkan ke anak-anak tentang bagaimana restitusi, bagaimana mendisiplinkan anak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya atau kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus meriah Bapak Ibu. Ya, demikian tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Nikla dari MPD. Rasanya luar biasa sekali ya. Satu yang bisa kita petik di kalimat akhir tadi adalah kalau tidak mau belajar jangan mengajar. Itu ya Bu. Kalau mau mengajar harus belajar. Seperti itu. Jadi intinya kita harus belajar dan terus belajar tanpa henti.